Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para manusia, dimanapun kalian berada. Tentu kalian sedang merasakan bahagia dengan doi atau sahabatnya. Konsisten ya dengan kebahagiaannya. Kalah konsisten boy. Dan untuk kalian yang merasakan kesedihan, sudahi dulu ya kesedihan. Kebahagiaan menanti kalian. Karena tenang aja, ada kita ya bro. Yo, ini bro. Walaupun hanya ditemani dengan suara. Hanya ditemani suara. Iya, tapi hati kita tetap untuk kalian. Mantap bro. Tapi bohong. Oke, kali ini cerita obrolan manusia akan menemani kalian dengan obrolan cerita dari setiap insan manusia di bumi ini. Dengan obrolan tak jelasnya, tapi semoga kalian mendapat hikmah dari cerita ini. Aduh bro, kita ini kan lagi disuruh sama pemerintah untuk melakukan social distancing, dan itu membuat kita semakin jauh, kayak jauh gitu, kayak membuat kita gak bisa ketemuan sama doi, iya gak? Lihat doang gak bisa. Iya, cuman bisa pice gitu kan, kasihan banget kan ya. Itu juga kalau ada kuota. Iya, kalau ada kuota. Ya kalau kagak ada kagak bakal bisa. Tapi ngomong-ngomong soal distance nih bro, kayaknya cocok deh kalau kita bahas soal distance itu atau soal jarak itu ya, pertentangan soal jarak gitu dengan kedua teman kita ini. Siapa sih kedua teman kita ini? Siapa sih namanya? Siapa tahu kan? Ya gak bro? Itu bro. Jadi silahkan memperkenalkan diri, wahai para teman-temanku. Ya, mulai dari yang gede. Gede apanya tuh? Ya, yang ngerasa yang paling gede gitu. Yang ngerasa paling gede di antara mereka dua siapa gitu. Kok saya terpanggil ya? Hai guys, gue Farah, gue manusia. Oke. Dan satu lagi yang ngerasa. Berarti dia ngerasa gak gede ya bro? Gak gede. Ya silahkan memperkenalkan diri. Siapa sih? Hai, nama gue Tasya dan gue bukan manusia, bukan jin, gak tahu apa. Gak tahu apa, tapi apa Tapi tuh? hidup. Tapi hidup. Ya. Hidupnya ini ya, nempel gitu kalau gitu ya. Aku corona. Aduh. Kan kedua teman kita ini ya udah pernah merasakan apa rasanya itu hubungan yang dibatasi dengan jarak gitu. Dan gimana sih rasanya hubungan yang dipisahkan oleh jarak itu? Bagaimana caranya mereka untuk membuat pasangannya yakin kepada mereka supaya tidak berpaling kepada orang yang selalu ada dengan mereka. Betul gak? Wow. Bukannya kan tantangan LDR itu hanya satu kan ya? Ya itu bro, karena kita gak selalu ada buat dia gitu. Jadi posisi kita bisa digantikan oleh orang lain gitu. Nah, jadi gimana nih? Kita dari mana dulu nih? Dari apa? Cara mempertahankan hubungan gitu. Jangan dulu cara mempertahankan hubungan dulu deh. Gimana? Rasanya. Iya, kesan kamu gitu. Rasanya hubungan LDR itu gimana? Apakah ngebet gitu pengen ketemu? Apa enggak
kamu udah pengen cepet-cepet gitu. ya ya gimana gitu, apa yang kamu rasakan gitu? LDR tuh kayak ribet banget, ribet banget. Soalnya kenapa? Segala sesuatunya tuh jadi dibawanya tuh kayak salah paham mulu. Misalnya kalau ngebales lama kan pasti ada pikiran, wah ini lagi apa nih? Apalagi teleponan sama orang, apalagi jalan sama orang, apalagi ngapain nih gitu kan. Firasat bro ya, kalau- firasat. Nah itu firasat, pasti bawaannya itu firasat itu buruk mulu gitu kan. Kalau telepon gak diangkat, kalau apa gitu pasti mikirnya langsung aneh-aneh gitu. Terus kalau misalnya marahan juga jadi susah buat baikan. Soalnya kenapa? Karena ego masing-masing tuh kuat banget kalau lagi LDR tuh. Contohnya ya kalau marahan tuh misalnya aku nelfon dia nih, ditolak terus ditolak. Kan kalau misalnya orang yang gak LDR kan gampang ya, bisa langsung datangin ke rumahnya atau gimana. Nah kalau yang LDR tuh harus nungguin dulu emosi reda kayak gitu. Terus khawatir juga kalau misalnya tiba-tiba HP-nya mati beberapa hari gitu, gak ada kabar, kan gak tahu mau nanyain kemana juga kayak gitu. Jadi sebenarnya LDR itu 100% gak enak Gak enak. menurut aku. Tapi kenapa kamu menjalani hubungan LDR gitu? Karena nggak ada jalan lain gitu. Kalau nggak LDR pilihannya putus. Soalnya kalau yang namanya terlanjur sayang tuh pasti bakalan sama dia, mau gimana juga pasti balik lagi ke dia. Ya meskipun ada orang yang bikin nyaman, itu cuman selewat doang, kayak ketertarikan sementara. Tapi kalau misalnya udah terlanjur sayang tuh ya udah sama dia aja, nggak bisa ke yang lain gitu. Maksudnya gimana ya, pasti rumah untuk pulang tuh dia gitu. Aduh, berarti itu ya home sweet home gitu Itu bagi hati kamu gitu. udah kebanyakan ya yang LDR juga pasti ada gitu, semacam kayak tertarik sama orang yang deket kayak gitu, tapi akhirnya ya balik lagi ke dia. Iya, dan itu kayak hal yang wajar gak sih kalau misalkan kita suka sama seseorang yang misalkan, kalau misalkan dibandingkan dengan pacar kita yang LDR nih, misalkan kita suka sama orang yang emang ada gitu di depan mata kita gitu, jelas kelihatan, kan wajar juga sih ya. Kalau suka ya wajar, tapi tindakannya dulu kayak gimana ya. Kalau misalnya sukanya mendem, nah itu wajar. Kalau misalnya udah kayak gimana gitu, dia kayak gimana ya, kayak utarain perasaan misalnya atau gimana, nah, itu udah nggak wajar banget gitu. Tapi kalau misalnya dia suka tapi dia nggak bilang, ya berusaha biasa aja, itu wajar-wajar aja sih. Kalau aku sebagai teman ya, nih, aku sebagai teman ya, kalau emang orangnya kayak keren nih, konsisten kayak gitu, tapi sabar banget ya tiap hari, pasti ada aja gitu yang bikin dia kangen atau dia harus sabar, tantangannya ini tantangannya itu gitu ya. Keren sih, keren, apalagi kalau konsisten lama gitu, keren. Iya. Amin. Saya konsisten ya. Ya kalian sendiri berpikiran seperti ini gak sih, kalau misalkan ada orang ya yang lagi LDR gitu, terus kayak yang misalkan belok ke sini dulu, nanti belok lagi ke sana, nanti balik lagi ke situ, balik lagi ke sana, belok lagi ke yang baru misalkan, tapi tujuannya enggak. Jadi gini, wajar gak sih misalkan kalau orang yang LDR itu melakukan hal seperti itu?
berhubung LDR kalau ada tips. Kalau sekali dua kali ya wajar ya. Nggak wajar kalau salah satunya ngerasa sakit. Kalau dua-duanya saling kayak gimana ya, misalnya dekat nih gitu, tapi kan saling nggak mengungkapkan perasaan juga, jadi kayak temen aja gitu. Nah itu masih wajar. Tapi kalau misalnya udah jalan misalnya kayak ngedate gitu, nah itu udah nggak wajar. Kalau masih chattingan kayak gitu ya masih bisa diwajarin lah. Karena kan kadang kalau orang LDR itu kayak yang mencari apa kekurangan, bukan mencari ya, mencari untuk Menutupi menutupi kekurangan dari pasangan kita yang jauh gitu kan ya. Ya berarti wajar gitu ya, untuk selagi dalam konteks tidak berlebihan gitu kan ya. wajar sih. Dianya juga harus tahu lah kalau misalnya kita tuh punya pacar, dia juga tahu misalnya gitu kan. Terus kita juga nggak komit buat bersama gitu, jadi cuman gimana ya, teman kata aku juga kan gitu ya. Nah itu wajar. Tapi kalau misalnya si yang salah satunya nih nggak punya pacar kan, terus dia nggak tahu nih si yang satu lagi yang LDR ini nggak bilang kalau dia punya pacar, terus mereka kemana-mana bareng mepet-mepet gitu, nah itu baru nggak wajar. Itu namanya perselingkuhan. Oh bisa dibilang perselingkuhan ya? Soalnya kan nggak tahu dianya. Ya, jadi intinya kita itu jangan LDR. Gak enak. Biar kita aja yang kuat untuk melakukan LDR. Betul gak? Ya udah ya itu. Yang kuat untuk bisa menampung banyak hati. Lama. Enggak. Udah mungkin. Atau ada yang mau menyampaikan menyampaikan pernyataannya atau enggak menyatakan ingin memberitahu pada para manusia yang lainnya gitu, atau enggak ada hal yang lain yang ingin disampaikan gitu dari diri kalian sendiri? Ada buat kalian yang lagi LDR, semangat ya. Jangan stres terus-terusan mikirin dia kayak gimana. Ya, jadi tetap semangat. Percayalah kalau nanti suatu saat kalian itu bakalan bersama beneran gitu. Intinya itu kalau LDR terus yakin pasti sama dia, akhirnya pasti sama dia. Mau putus musuh gimana pun ada masalah, tapi mikirnya pasti sama dia gitu. Pasti sama dia, kalau gak sama dia sama temen. Jangan pacaran guys, teman-teman semua. Mungkin segitu aja ya bro ya, karena rumit juga sih kalau misalkan ngomongin LDR ya. Terima kasih buat Farha bersama Caca atas cerita-cerita yang telah disampaikan. Semoga menjadikan Iya. Terima kasih. See you next time. Salam manusia. Hidup manusia. Bye bye.